وعلى صلاح الشان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفكهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الحبيب عثمان مفتي البتامي، الحبيب أحمد بن عبد الله المشهور، الحبيب حسين بن أبو بكر علي، الحبيب عبد الله بن محسن عطاس، الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، الحبيب علي بن حسين عطاس بن بكر بن سالم، والحبيب سالم بن جندل والأولياء الكون أجمعين. ما إلى أرواح مشايخنا ومربي روحنا خصوصا معلم شافي حذامي أبوي استخاري بن سيف الأمسر كي هجع عبد الله شافي بن حسن مرتضى حبيب عبد الله بن حسين الشامي. ثم إلى روحي آبائنا أمهاتنا أجدادنا وأجدادنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام ولحضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sekarang bedah ke-6. Ada tandanya enggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Faidah kelima ya, kelima. Faidah kelima menyatakan perihal kelakuan makmum berdahulu atas imam. Jadi bawaannya nih makmum ngeduluin mulu mak imam. Tuh hukumnya apa? Makruh apa batal sholatnya? Apa gimana? Mau dibahas. Kan suka ada ya yang ngeduluin, ada yang ngeduluin. Makmumnya gesit, imamnya lelet, disuruh duduk jadinya. Makmumnya kesel bener dah, makmumnya lelet bener nih imam nih. Iya lama banget itu. Makanya kan ada perimbangan Pak antara imam ame makmum. Kudu ngaji dua-duanya begitu. Imam doang ngaji nggak bener juga. Makmum doang yang ngaji, imamnya kagak ngaji, nggak bener lagi. Dua-duanya. Sebab di sini balance kompak antara imam dengan makmum. Atau berbelakang, yang ngeduluin bagaimana hukumnya makmum, atau yang kalinya lelet bener daripada imam. Bermula aturan yang akmal di dalam kelakuan mengikuti imam, bahwa jika imam sampai di watas ruku barulah makmum ruku. Tuh yang bener tuh. Allahu Akbar baru makmum
Allah. Kalau baru Allah aja kita udah dulunya itu. Nah bener. Nih, Allahu Akbar. Barnya udah kedengeran, baru turun. Itu aturan yang benar begitu. Dan jika sampai imam di watas berdiri iktidal, maka barulah makmum bangun daripada ruku. Sami'allahu liman hamidah. Dahnya udah kedengeran nih, baru kita berdiri gitu ya. Kalau sami'allah, imamnya baru sami'allah tuh, sami'allah liman hamidah. Diduluin aja makmumnya. Tunggu dulu sampai dahnya kedengeran, baru makmum berdiri sami'allahu liman hamidah. Suara imam keras, suara makmum pelan, ya. Jadi ada turun volumenya dikit. Jangan imamnya sami'allahu liman hamidah. Jangan ngencengin suara imam, nggak boleh. Nantinya itu namanya nyaingin suara imam. Kalau pengen jadi Bilal, mestinya kudu gede, kayak di Mekah no. Kan gede mesinnya, baru ada Bilal. Ini paling berapa meter nih? Masjid berapa meter dipanjang? Ada 30. Terus kalau dipakai Bilal belum waktunya. Suara imam masih nyampe kedengeran ke belakang. Kan suka ada tuh yang rajin jadi Bilal ya. Nggak disuruh sebenarnya kagak. Dia aja. Sami'allahu liman hamidah. Di sini nih diketek imam. Bilalnya salah. Namanya mubalik namanya. Mubalik. Kalau Bilal taraweh ya lain, emang di sini duduknya. Terus itu salah, mubalik begitu. Enggak ada. Begitu ditanyain aja, sampean kencang bener di Mekah juga begitu. Dia nggak tahu. Mekah berapa hektar? Di sini ada 1 hektar. Selama suara imam terjangkau tembus ke belakang, mubalik tidak dibutuhkan. Kalaupun mau jangan ada di samping imam, diketek imam ininya nih. Imam di sini di sini nih. Ngapain di situ? Kalau mau juga dijauh, tapi masih belum dibutuhkan. Sebab jarak imam dengan makmum di ujung pun masih sampai. Jangan melebihi suara imam si makmum. Jadi kalau sudah sami'allahu liman hamidah, dahnya udah kedengaran, baru kita makmum sami'allahu liman hamidah. Itu caranya begitu. Dan jika imam sampai tuh Habib Usman ini ngomongnya nih jidatnya tuh. Apa dia keningnya ya? Jidat aja udah bahasanya begitu udah. Dan jika imam sampai jidatnya di tempat sujud, maka barulah makmum turun sujud. Oh. Allahu Akbar. Berarti kan yang ngelihat persis gerakannya sop awal. Baru yang kedua ngikut sop awal. Yang ketiga ngikut sop kedua. Yang keempat ngikut sama aja. Jadi sholat berjamaah. Makanya dibilangkan sop awal 100 rahmat. Kan itu. Ada hadisnya itu. Tapi biar kata sop awal, yang ada di sop awal tuh dapat rahmatnya 100, tetap aja sop awal diperuntukkan buat orang-orang yang garda utama, itu ya.
kudu tahu akhlak, tahu diri. Seandainya tahu pahalanya di sop awal, orang main bunuh-bunuhan. Saking besarnya pahalanya. Besar sih besar, bajunya kudu sesuai. Pengen sholat di sop awal, kaosnya ada gambarnya P3. Dulu nggak bener dah. Jangan bawa-bawa partai ke masjid. Mau PDI kek, mau Golkar jangan pakai, lepas di depan lagi. Coba orang ngeliat nggak? Itu otaknya udah ngeres itu orang. Dosa ya. Nah yang belakang nih, Allah Golkar coba berubah nggak? Yang belakang baca. Belakang baca, kagak baca gimana, mana gede tulisannya. Elunya aja iseng main baca, kan ada saham dari depan. Tersebab dia sholatnya makruh, apa yang batal gara-gara yang di belakang pakai kaos ada tulisan itu, ada gambarnya. Mau nggak mau kebaca. Jadi yang bikin dosa siapa? Yang depan, yang belakang rajin lagi, suka main baca-baca aja. Polos kalau mau ya, tuh. Menyesuaikan diri Pak. Kalau memang ada gambarnya, kawas ini di belakang, dekat pintu biar gampang pulang. Jangan di depan sengaja nyari apa namanya? Nyari sensasi namanya. Sengajain pakai kaos. Kalau mau sholat Pak, jangan pakai kaos partai apapun, jangan. Belajar, jangan diniatin. Dengu pakai, ente kamu pakai terserah, tapi ini masjid. Orang yang belakang pas dirobah Pak, pasti robah. Ini bukan enggak, ini sekarang kan musim partainya, ke partai dulu deh. Gambar apa aja di depan nih pakai kaos, jangan dipakai. Ada kopi cap loak, gambar loak kopi situ. Betul. Kan itu juga PT perut promosi, jangan dipakai yang gituan. Tetap aja yang di belakang pasti ngelihat, pasti baca. Tuh kan nggak ganggu, aneh nggak baca di depan. Coba kalau sholatnya di belakang, sono ngatur diri, kan nggak ada yang baca kalau di paling belakang. Ada yang baca nggak? Jin yang baca di belakang. Itu gitu-gituan Pak, diatur. Jangan sembarangan di depan. Sekarang kan zaman bebas. Rod Stewart di belakangnya, kalau nggak John Lennon. Tahu aja. Kawas ini, waduh, dipakai. Siapa yang orang Bandung tuh penyanyinya tuh? Itu John Lennon sono. Yang orang Bandung penyanyinya siapa? Hah? Dul Sumbang. Siapa lagi tuh? Gua maunya gede lagi. Itu jangan dipakai, ngeganggu. Ini mesti disampaikan gini-ginian. Kalau mau ibadah makai kudu ngaji. Nah ibadah kagak ngaji, sembarangan aja udah kaos robek dipakai. Sembarangan aja. Belajar api. Ya lumayan saya segini gua nggak terlalu mengganggu saya warnanya. Hati-hati ya. Itu. Saya mohon maaf ngomong-ngomong ke situ masalah gambar, sebab itu tetap yang di belakang. Mana ini orang pengennya di depan mulu lagi. Sok tahu ini 100 rahmat. Lu pikirannya 100 rahmat mulu lu. Tapi ini gambarnya nggak dipikirin di sini nih. Sengaja sekalian promosi. Itu bisa haram, bisa makruh Pak. Haram lantaran di belakang. Terganggu sholat. Nggak dilihat, namanya juga di belakang. Nah dia di depan lagi nggak mau di belakang lagi sholatnya. Itu mengganggu.
buat kesempurnaannya. Jadi, sekalipun barisan paling depan itu rahmat 100, tetap yang sholat menyesuaikan pakaiannya, menyesuaikan dirinya, gitu ya. Jangan cuma 100 rahmat berebut barisan depannya doangan, pakaiannya tidak disesuaikan, itu sesuaikan bajunya. Kalau pikir di situ para jamaah, kalau orang-orang sufi udah lain, dia ingin menyembunyikan dirinya, peci nggak dipakai, pakai lepis, itu udah sembunyi dia. Sebab kalau ketahuan diambil sama Allah buru-buru. Kalau ketahuan, kalau kita yang biasa aja deh ya, terlalu berlebihan, jelek. Udah ketahuan orang biasa aja, sorbannya apa yang nyengser bener, panjang 3 meter sorbannya, padahal dia orang biasa, sesuaikan ya. Kalau orang biasa ya biasa, sesuai dengan ilmunya gitu. Suatu sorban kalau panjang lebar ilmunya banyak, itu ada di Tanbirul Qulub, ada kitabnya itu. Kalau ilmunya kita pendek aja tuh begini nih, ini ilmunya dikit nih, pendek, ada artinya. Aneh sama mualim dulu kasih sorban putih banyak ininya, aneh kasih yang jelek aja ya, itu bukan dipakai, bukan minyak apa ya, aneh kasih yang jeleknya, aneh ambil masih ada di rumah, segini nih pendek nih, yang ada seginya, alhamdulillah. Yang lain dikasih yang bagus, aneh kasih yang jelek. Dapat aja saya dari guru, nggak tahu itu. Kasih sorban putih, masih ada di rumah. Pendek juga nih, sesuai ilmunya itu. Kalau sorbannya pendek, ilmunya dikit. Kalau sorbannya panjang 3 meter lebar, buat tidur 2 orang laki bini cukup itu. Itu ilmunya sudah melaut gitu ya. Ntar kalau ada yang sorbannya panjang lebar, ilmunya sudah ada artinya Pak, gitu-gituan ada artinya. Kita yang biasa aja. Jadi kalau orang-orang ahli robani, ahli hakikat, nggak kayak kita, ini termasuk keren kita. Dia sembunyi, sholat nggak pakai peci. Tapi di sini kalau sholat kagak pakai peci, itu bukan orang khusus, bukan. Kelakuannya aja emang begitu tuh sih. Lain lagi, artinya itu orang-orang beda sama kita Pak, biarin aja. Kalau sudah jilanya sampai Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Kan ngaji ginian Pak nih mesti getol, gurunya kudu telaten, muridnya juga kudu sabar. Kalau kagak, urusan sholatannya masih berantakan. Itu baru yang zohir. Baru yang zohirnya itu disebut yang zohir, gerakan fisik. Ini sholatnya sholat syariat. Kalau orang hakikat sholatnya lain lagi, orang torekat sholatnya lain lagi. Kalau kita baru gerakan zohir, baru main di fikih. Itu juga yang rajin ngaji bener sholatnya. Yang kagak rajin ngajinya, ya begitu deh, celepak celepuk, kayak burung celepuk. Ada yang bilang lagi, kayak capung cebok. Sholatnya 5 menit kelar sholat. Apa tahu yang dibaca? Adapun jika berbareng, tuh tadi ngeduluin, ya caranya suara imam udah baru kita Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, baru sami Allahu liman hamidah. Adapun jika berbareng makmum sama imam di dalam ruku sujud, maka makruh atas makmum. Kalau berbareng, kalau ngebarengin
makruh. Adapun jika makmum mendahului atas imam kepada satu rukun, seumpama makmum lebih dahulu ruku daripada imam atau lebih dahulu bangun daripada ruku atau sujud sebelum imamnya bangun, maka makruh atasnya. Ini kayaknya udah ya? Hah? Tapi yang ini belum nih, yang syair itu. Syairnya belum, halaman 5-nya. Ngebarengin makruh. Adapun jika makmum lebih dahulu atas imam dengan satu rukun fi'li, seumpama makmum ruku dan bangun iktidal sebelum imamnya ruku, maka itu haram atasnya. Ngeduluin makmum lebih dahulu satu rukun fi'li. Satu rukun fi'li itu gerakannya satu rukun fi'li, ruku iktidal, itu satu rukun fi'li. Nanti ada dua rukun fi'li. Tuh makruh tuh ngeduluin imam, hukumnya makruh dihukumnya. Tapi di akhirat nanti badannya orang, mukanya monyet. Nanti baca di Bukhari ada yang badannya orang, mukanya anjing. Tuh, ntar di akhirat tuh kalau ada yang badannya orang, mukanya anjing nih, suka ngeduluin nih, duluin imam, sholatnya kan ngeri, ada badannya orang, mukanya macan. Nanti itu gambaran semua Pak, gambaran. Tapi emang di hadisnya ada begitu, wala di Bukhari, wala di Muslim ada. Adapun jika makmum lebih dahulu atas imam dengan satu rukun fi'li, seumpama makmum ruku dan bangun iktidal sebelum imamnya ruku, maka itu haram atasnya. Ada lagi imam makmumnya ngeduluin imam, ruku duluan, iktidal duluan, imamnya masih berdiri nih. Imamnya masih berdiri, tapi makmumnya udah ruku, udah iktidal. Itu yang begitu haram. Baru kena hukum nih. Kalau di akhiratnya nanti itu Pak, badannya orang, mukanya, ya terserah ada kelakuannya itu. Itu sholat, itu lain lagi. Ini di sini kita nih, ini hukum di dunia nih, haram atasnya, fuqaha tuh, ya. Coba sholat masih ngerjain yang haram. Katanya mau sholat, mau ibadah, masih mendapatkan yang haram. Lantaran mendahului imam satu rukun fi'li. Imamnya masih berdiri, makmumnya udah ruku, udah iktidal. Teknya ada Pak di sini, berarti dulu juga ada ini. Yang model begini, ya sekarang nggak mustahil, pasti ada juga. Adapun jika makmum lebih dahulu atas imam dengan dua rukun fi'li, seumpama dia ruku dan iktidal dan turun kepada sujud sebelumnya imamnya ruku, maka haram lagi batal sembahyangnya. Imamnya masih berdiri nih, makmumnya udah ruku, udah iktidal, udah sujud, itu namanya dua rukun fi'li. Pahamin Pak nih ya, dalam sholat berjamaah banyak ilmu-ilmu yang harus dikuasai. Ada satu rukun fi'li, ada dua rukun fi'li. Satu rukun fi'li, imamnya masih berdiri, makmumnya udah ruku, udah iktidal, itu satu rukun fi'li, makruh hukumnya. Tapi kalau dua rukun fi'li, imamnya masih berdiri, makmumnya udah ruku, udah iktidal, udah sujud, namanya dua rukun fi'li.
itu haram lagi, batal. Coba ya, mudah-mudahan sih kita nggak kejadian, tapi kan harus diketahui bila ini terjadi, kalau tetangga sih antepin aja udah. Umpamanya kita udah ngaji nih, dah tuh orang imamnya masih berdiri dia udah nyosor aja, antepin aja, jangan dihukumin makin, nggak usah, biarin, risiko dia sendiri nggak tahu ilmunya, ngaji kagak. Katanya bukan kudu dibilangin, kira-kira kalau ente bilangin ribut nggak ntar? Itu. Ini harus ada lagi ilmunya, Pak. Yang salah jenderal, yang bilangin balok atu. Oh, Pak. Berantem nggak? Berantem. Jadi kalau ada ustadz salah, mesti lebih tinggi dari ustadz yang benerin. Itu. Jangan yang lebih rendah, balok atu negor mayor. Ribut nggak? Ribut jadinya. Jadi kalau kita udah ngaji nih, ada yang salah, diemin aja udah. Ente tegur pasti pasti marah, sebab bawahan negor atasan. Kan nggak boleh. Tuh ilmunya tuh Pak tuh. Camat salah, ditegur lurah, ngamuk nggak? Gua pecat. Ya itu kan dunia begitu. Abang salah, ditegur sama adek. Oh, Pak, gerundel nggak? Lunjak loh, kata gitu. Itu. Ya kita yuk mesti ngerti Pak urusan ginian, ya. Itu ilmunya. Jadi kalau salah nih imam, yang benerin pangkatnya lebih tinggi. Itu. Jangan sama-sama selevel, sama-sama ustadz, sama-sama imam, salah dibenerin sama yang selevel. Itu. Ya kira-kira gimana dah? Nah, kan kita juga udah bisa ngebayangin ya. Dan Rasulullah juga Pak, kalau ada urusan apa-apa begitu. Pelajaran dari Rasulullah. Ada sahabat punya salah, nanya ke Rasulullah. Rasul mau ngangkat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, disuruh ame Rasulullah. Abu Bakar hukumin, Abu Bakar lempar ke Umar, Umar hukumin, Umar lempar lagi ke Utsman, Utsman lempar lagi ke Sayyidina Ali, akhirnya balik muter lagi ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu Rasul ngangkat sahabat yang 4. Rasul ngajak itu. Banyak pelajaran Pak urusan gini ya. Jadi nanti kalau ada yang salah, negornya hati. Atasan yang ngelurusin bawahan. Selevel jadi masalah. Ya. Bawahan negor atasan siap-siap dipecat. Ada adabnya para jamaah ya, ada adabnya, ada akhlak. Orang kalau main itu silat, main silat. Dulu kan saya belajar juga Cimandek dulu. Baru jurus 1, kan pasang kuda-kuda. Jurus 1, jurus 2. Biasanya kalau yang baru-baru ada ranting jatuh aja, main ini aja nih. Biasanya kalau yang baru ngaji tuh rada galak Pak biasanya. Baru tahu hukum segitu aja. Galak aja main penel aja orang itu deh. Salah lu. Itu biasanya begitu. Tapi kalau udah alim, nggak gampang nyalain, biar salah juga diam aja. Ini ilmunya mesti dikuasai Pak ginian. Ada orang rajin ngaji tapi banyak musuh. Ada orang rajin ngaji berantem mulu. Kenapa? Negorin orang mulu. Padahal ngaji buat diri kita masing-masing. Orang lain itu dia ada ilmunya lagi Pak. Atasan ditogor bawahan, siap-siap diapain. Ada ilmunya lagi. Itu. Jangan main tegor-tegor aja nantinya
ngaji buat diri kita masing-masing. Adapun orang lain ada yang salah, yang lebih atas yang berhak negor. Kan rapih jadinya. Rapih enggak? Itu saya udah kasih lagi ilmunya itu, ya. Ilmunya. Makruh, haram, batal. Adapun jika makmum lebih dahulu atas imam dengan 2 rukun fi'li, haram, batal. Adapun jikalau makmum kebelakangan daripada imam dengan 1 rukun fi'li, seumpama imam ruku dan bangun daripada ruku, padahal makmum belum juga ruku dengan tiada suatu uzur baginya, maka makruh saja atasnya. Ini ada lagi yang lelet nih. Imamnya udah ruku masih diri aja nih. Ada nggak tuh yang begitu tuh? Imamnya udah ruku, lelet bener ini makmumnya. Imam udah ruku ada masih diri aja. Udah itidal imamnya masih diri juga. Tahu ngurusin apaan? Kadang-kadang suka ngelamun juga ya sholatnya. Itu makruh. Ulang. Imamnya udah ruku, udah iktidal, makmumnya masing berdiri, hukumnya makruh. Apa itu makruh? Dibenci sama Allah. Dalam sholat kurang pahalanya dari 27. Jadi kelewatan nyosor ngeduluin mulu salah, kelewatan lelet juga salah. Tekor tuh 27 dan hukumnya makruh. Kalau tadi makmum ngebarengin imam makruh. Sekarang imamnya udah ruku, udah iktidal, makmumnya masing diri aja. Itu. Sholat subuh kan bisa ngantuk ya. Imamnya udah ruku, udah iktidal. Itu. Dia leng-lengan nih. Orang sholat subuhnya baru belajar. Itu dongkol aja itu gemeteran itu kalau baru-baru semua. Kalau sini kan udah pada biasa ya. Ada yang baru mulai ibadah, leng-lengan, mana ada AC nih, sepet matanya, ngantuk. Imamnya udah ruku, udah iktidal, dia masih berdiri aja, itu makruh. Kecuali ada uzur syar'i, nanti ada uzurnya. Adapun jikalau kebelakangan dengan 2 rukun fi'li dengan tiada uzur, yaitu seumpama imam ruku dan iktidal dan turun sujud, padahal makmum belum juga ruku, maka batal sembahyangnya adanya. Imamnya udah ruku, udah iktidal, udah sujud, makmumnya masih berdiri aja nih. Apa yang ngurusin Fatihah, apa yang ngurusin apa, kalau nggak tahu dah. Kecuali ada uzur syar'i, ntar 8 uzurnya nanti. Di sini nggak kenapa-napa, gara-gara ngelamun doang pak. Ada nggak orang sholat ngelamun? Ada. Dia habis takbiratul ihram, ke langit pikirannya, ngewang-wang. Kalau jadi orang kaya enak ya, lagi sholat padahal. Kalau obyekan jebol tuh, ini kayaknya, sekian miliar, itu lagi sholat. Dia kagak ingat nih. Nah imamnya udah sujud, dia masih ngelamun. Ya, itu dibawa ke alam hayalan. Udah sujud deh imamnya. Nah, hukumnya apa? Haram, batal. Bisa kejadian. Namanya orang sibuk sama dunia. Saking kepengen kaya, nggak kaya-kaya tapi sholat dibawa-bawa. Coba, bisa jadi itu. Ini kan ilmu namanya juga, ya. Jangan. Tapi gimana ya cara membuangnya? Pikiran itu ada, pasti ada pak. Makanya kan sholat sendirian, sholat zuhur 4 rakaat. Dia tuh bingung nih. Lupa salah ngitung tadi 2 rakaat apa 3 rakaatnya. Saking sibuk ini pak, ini alam
pikiran. Ini fisik. Terpengaruh ame alam pikiran, fisik jadi ngaco. Oh, mestinya ruku, kagak ruku. Mestinya sujud, masih berdiri aja. Ternyata memang alam pikiran mampu menguasai, suka ngegerecokin fisik. Jadi, jiwa akan mengkacaukan gerakan fisik. Paham gak tuh? Tenaganya gede. Ya sekarang pilot nih. Ini kapal sebenarnya arahnya ke sono. Lantaran otaknya nih ngaco nih, belok jadi belok. itu salahnya berasa benar. Lagi sholat juga sama Pak. Jiwanya ngaco. Oh. Perasaan dia bukan lagi sholat. Bisa nggak kejadian? Orang langganan kita begitu melulu itu. Nah, ini pikiran jadi ngaco begini nih. Tadi baca kuliah apa ina atau ina ya? Bisa kejadian ini. Ina atau ina aja lah. Namanya manusia, itu manusiawi Pak. Ya. Kalau kita sholat bisa khusyuk, mungkin ngaku-ngaku khusyuk kan nggak bener lagi ya. Namanya juga hamba Allah, kita terima, ya Allah saya nerima bahwa kita hamba. Mungkin kalau kita sholat sempurna, ngaku jadi Tuhan juga bisa jadi nantinya, bisa sombong. Itu hikmahnya. Dibilang, tapi ente kalau langganan tiap sholat begitu mulu, bagaimana urusannya? Tiap sholat ngelamun, itu. Langganan Pak ya, langganan. Ya Allah, mudah-mudahan ini sholat diterima. Orang 3 dikata 2 dikata 4 sholat, jadi mikirin. Makruh, haram, batal. Adapun jikalau kebelakangan makmum yang muafik karena membaca Fatihah sebab ada padanya suatu uzur daripada 8 uzur yang tersebut di dalam nazam yang akan datang di bawah ini, maka tiada batal sembahyangnya hingga imamnya bangkit daripada sujud kedua. Maka itu jika makmum itu telah selesai daripada membaca Fatihah, maka dia menyusul imamnya, maka tiada luput atasnya rakaat itu untuk muafik ya. Adapun jikalau imam bangkit daripada sujud yang kedua, maka makmum itu belum juga menghabiskan baca Fatihah, maka wajib atasnya salah satu daripada niat mufaraqah, maka dia habiskan sembahyangnya sendiri munfarid, atau dia hentikan Fatihahnya dan dia ikuti imamnya sebagaimana adanya, maka luput atasnya itu rakaat. Maka apabila imamnya memberi salam, maka wajib atasnya membawa 1 rakaat lagi ganti rakaat yang luput itu adanya. Bermula inilah nazam uzur itu. Kalau makmumnya muafik, imam hadir, dia udah hadir, makmum muafik. Lalu ada 8 uzur syara. Ini kita udah nggak bahas lagi makmum masbuk nih ya. Ini ngomong-ngomong apa jam berapa nih ngaji nih? Ntar kelamaan, ntar kali aja ya. Kalau udah kelamaan ada ngedehem aja nih ya. Nah, biar ada itu ada isarohnya jadinya. Kalau udah ngedehem udah berarti ntar. In syi'ta dhabtan lilladhi syar'an uzir hatta lahu salasu arkanik tufir. Man fi qira'atin li'ajzihi bati aw syakkaha qara' wa man laha nasi. Wadid muwafiqan li sunnatin adal wa man li saktatin tidharuhu hasal. Man nama fi tashahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imami man dhabat. Kadzal ladzi yukammilu tashahuda
ba'da imami qama minhu qasida wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bidzahili. Ini 8 uzur syara. Makmumnya muafik, kalau tertinggal masing sah salatnya, nggak kena hukum yang tadi tuh. Ada makruh, ada haram, ada batal, lagi haram. Nggak terkena undang-undang itu. 8 uzur. Ini satu aja nih kita masuk nih. Jika engkau hendak mengetahui in syi'ta dhabtan, ketentuan lilladzi syar'an udzir, barang yang syara' uzurkan, hatta lahu salasu arkanik tubir, jika kebelakangan daripada imam hingga sekedar 3 rukun panjang yang dimaafkan. Nomor 1, man fi qiraatin li ajzihi batin. Uzur daripada itu belum bacaannya ketika berdiri karena lemahnya. Maksudnya gini Pak, ini makmumnya lemah bacaannya karena penyakit asma, kan uzur. Makmum nih bukan imam nih Pak nih, tapi muafik. Makmumnya muafik, imam hadir, makmum hadir, karena penyakit asma. Penyakit asma lama nggak? Ya lama lah, ngatur nafas juga lama. Nih yang begini uzur Pak nih. Imamnya udah ruku, dia masih Fatihah aja. Karena penyakit yang begini. Imamnya udah iktidal, dia masih Fatihah, belum beres. Jadi, ini namanya uzur yang begini. Imamnya udah sujud, dia masih Fatihah juga. Ini nggak kena hukum haram, batal nggak? Nggak. Kalau tadi kan yang ngelamun nih, lain Pak. Tuh, makanya sholat jangan karena undang-undang yang tadi itu. Ya orang kalau belajar sholat bisa aja, umpamanya nih mau sholat tahajud, nggak biasa sholat tahajud, baru mulain, baru takbiratul ihram nguap udah 3 kali, hanya baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, lama-lama itu ya karena berdua, ya karena stand hilang. Perasaan kayak naik lagi kapal terbang nih. Kemana tahu? Itu nggak waladolin itu hukumnya lain. Ini mah betul-betul memang lalet baca Fatihahnya lantaran penyakit. Yang tadi tuh 1 kena asma. Ada lagi yang napasnya nyesek, bukan asma. Otomatis Fatihahnya lambat nggak? Lambat. Dia ruku aja mau ruku ngos-ngosan. Yang udah kena penyakit ginian ada para jamaah nih. Jalan selangkah ngos-ngosan ngap. Ada nggak? Ada. Jadi kita alhamdulillah nih. Selangkah 2 langkah udah tua juga masih kuat. Fatihah aja masih kuat. Ada orang yang penyakit diadili oleh fuqaha. Kalau yang begini dimaklum, imamnya udah ruku dia masih berdiri aja, imamnya udah iktidal dia masih berdiri aja. Orang baca Fatihah napasnya ngos-ngosan, udah sujud imamnya dia masih berdiri. Dimaaf nih, nggak kena hukum makruh, nggak kena hukum haram, tidak kena hukum batal, agak. Sampai sujud kedua, imamnya udah sujud kedua, makmumnya masing berdiri, itu masing ditunggu. Nggak kena hukum batal, nggak kena hukum haram. Lantaran lelet baca Fatihah karena uzur syara. Itu. Nih. Beda ini masalahnya nih ya. Ame yang ngewang-wang pikiran, pengen kaya, objekannya pengen jebol,
ke bawah dalam sholat, ini urusannya lain. Dia jiwanya lagi pindah alam. Coba pindah alam ya. Itu udah ke alam malakut tuh itu. Jiwanya lagi sholat, baca apa imam dia nggak inget, nggak pikirannya orang mana tahu deh, terbuai dengan angan-angan. Ini kena undang-undang haram, kena undang-undang batal, kena undang-undang makruh. Kalau yang lelet kena asma, ada yang nyesek, itu lain, tidak kena undang-undang. Deh, sampai sini aja dulu. Ntar ini kan masalah sholat berjamaah nih, ilmunya mesti dipelajari sama kita. Ada yang nanya nggak? Ngapa-apa ya? Nanti ya? Iya silakan. Biar kencengan dikit. Ya. Oh gitu. Itu gerakan dulu baru takbir, kagak bareng. Allahu Akbar. Memang ini di kitab gede nih, di Mahali, kalau nggak di Minhajut Tulab, Minhajut Talibin. Agak gedean kitabnya. Kalau nggak di Fathul Wahab. Urusan takbir nih Pak nih, ngapa-apa. Allahu Akbar, kan kalimatnya juga Allah Maha Besar. Kita mau ruku nih, Allah, ini takbiratul ihram dulu dah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar diturunin, itu direndahin. Itu ilmunya udah sekian lagi, naik lagi ya. Ditanyain sih, Anda kasih jawab. Sebaiknya takbiratul ihram masih di atas. Allahu Akbar baru turun. Kalau sambil diturunin berarti ngerendahin kalimat. Itu ada pendapat begitu. Ngerendahin kalimat Allahu Akbar. Ente sambil diturunin Allahu Akbarnya. Jadi kalimat Allahu Akbarnya dihinakan sama kita. Ada pendapat semacam itu. Jangan sambil diturunin, berarti ente ngerendahin. Kan ini Allahu Akbar, ada pendapat begitu. Bahkan kalau kita kan tidak ada niatan untuk menghinakan kalimat Allahu Akbar, lantaran bodoh, nggak ngerti. Jadi kalau ada niatan untuk menghinakan, nggak boleh sambil diturunin Allahu Akbar baru turun. Jangan sambil diturunin Allahu Akbar. Kalau niat merendahkan kalimat Allahu Akbar, itu bermasalah lagi nanti. Ada larangan. Nah sekarang Allahu Akbar, turun dulu baru Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar sambil turun? Apa Allahu Akbar baru turun? Ini masalahnya tidak terlalu berat. Urusan ginian. Berhubung memang kitab yang besar-besar membahas masalah ini. Kalau kita sini untuk kita nih, ya, Allahu Akbar bareng sambil turun sambil Allahu Akbar itu. Mau di situ pakai ngapa-apa. Turun dulu deh. Turun dulu baru Allahu Akbar itu. Itu juga nggak jadi masalah. Bareng nggak jadi masalah. Ruku dulu baru Allahu Akbar nggak jadi masalah. Atau bareng Allahu Akbar, atau Allahu Akbar dulu baru turun. Hal itu dibahas. Tapi di situ memang tidak terlalu penting untuk diketahui.
Karena kita tidak pernah niat menghinakan kalimat Allahu Akbar. Bisanya begitu aja. Itu kan yang jadi imam juga ada yang ruku dulu baru Allahu Akbar. Ada nggak? Ada. Turun dulu nih dia nih, ruku dulu, baru dia ngomong Allahu Akbar. Kata makmum nih, oh udah turun nih ruku, gitu. Tar iktidal dulu, baru dia ngomong Sami Allahu liman hamidah. Itu satu tipe. Ada lagi tipe berikutnya nih, bareng Allahu Akbar, ya, sambil ruku sambil baca Allahu Akbar, sambil iktidal sambil baca Sami Allahu liman hamidah. Tuh tipe itu juga berlaku, asal kita niatnya jangan niat menghinakan kalimat Allahu Akbar. Tipe berikutnya Allahu Akbar baru turun. Ini khawatir merendahkan kalimat takbir itu. Allahu Akbar baru turun. Ya, Sami Allahu liman hamidah baru naik. Allahu Akbar baru sujud. Ada yang begitu. 3 golongan tuh. Ya. Bapak nanti kalau sholat di mana aja, antepin aja udah. Kenapa? Sebab masalah ini ikhtilafnya jelas sekali. Ada yang sengkek. Allahu Akbar, batal kamu. Kenapa? Ngerendahin Allahu Akbar. Allah mau besar, masa itu turunin ke bawah? Ya kalau takbir Pak, kalau nggak diturunin tangan mau di mana? Masa bukan Allahu Akbar begini aja nih. Emang apa pentungan mau berantem? Allahu Akbarnya ayo sholat. Itu dibahas, tapi agak gede kitabnya. Ya. Itu ada ikhtilaf. Jangan terlalu dibesarkan. Ente mau pakai Allahu Akbar turun, terserah. Sebab ada mau bareng juga Allahu Akbar juga nggak jadi masalah. Allahu Akbar dulu baru turun. Gitu ya. Nanti kita nih sholat di mana-mana. Gampang, jangan gampang-gampang nyalahin orang, gitu ya. Sebab di Jakarta di sini banyak macamnya. Di Jakarta di sini banyak macamnya di Jakarta di sini. Gitu. Jangan sengket dengan satu keputusan. Yang penting kita udah ngaji yang pokok-pokoknya nih, ya, yang tadi. Kalau penyakit asma, kalau penyakit naf, imamnya udah ruku masih diri, udah iktidal masih diri, udah sujud masih diri juga, duduk di antara sujud masih diri aja nih. Oh kena asma ini orang, ya, nggak kena hukum makruh, nggak kena hukum haram, nggak kena hukum batal. Kalau muafik imamnya, imam hadir, makmum hadir. Tuh pertanyaan segitu aja. Panjang Pak jawabannya. Saya Mughnil Muhtaj udah ngaji. Ngaji mualim. Dulu. Jilid 1. Masih fotokopi 4 jilid mahal. Kita nggak kebeli kitabnya. Masih di Asyara sana. Ya kan pagi-pagi nih habis subuh berangkat. Orang 6:30 mulai. Pondok Pinang selesai baru ke Asyara. Lanjut. Itu tafsir Ibnu Katsir, ngaji juga. Saya punya anak belum punya anak ngaji, punya anak 1 masih jalan. Sampai punya anak 7 Pak. Sampai istri meninggal saya jalan ngaji masih. Rumah masih ngontrak. Guru saya urusin 5, saya urusin. Ya semuanya kan anugerah Allah Pak. Saya nggak tahu bakal kemari juga ngajar, nggak tahu. Semua anugerah Allah. Kalau dipikirin, udah nggak masuk akal. Istri meninggal, masih ngajar bisa, masih belajar bisa. Istri meninggal, anak saya baru 4 bulan umurnya. 7, urusin anak aja udah. Sampai sekarang, saya alhamdulillah nggak stroke Pak. Alhamdulillah, itu nggak stroke. Dikasih santai aja mau. Itu ngaji masih bisa.
Tuh aku punya anak 7. Masya Allah. Kalau bukan anugerah Allah nggak bisa, ya, nggak bisa. Nah ini Mughnil Muhtaj, Sirajul Wahhab, Mahalli, Fatul Wahhab, I'anatul Talibin, Busyrul Karim, tuh pikir semua tuh. Apa lagi? Minhajul Qawim, tuh pikir semua Pak itu main. Ya dikit-dikit kita udah ngaji. Tuh yang digituin tadi tuh pembahasannya emang ada 3. Cuman jangan terlalu besarkan. Sebab kita tidak ada niat menghinakan, merendahkan kalimat Allahu Akbar. Gitu. Tapi ada isyarat ke situ. Wallahu a'lam.